Shalom, puji Tuhan. Kita hari ini masuk ke dalam renungan online. Mari sebelumnya pada pagi hari ini kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kasih karunia anugerah-Mu pada hari ini. Kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Seperti Maria, Tuhan ajari kami untuk duduk diam di hadapan-Mu, supaya firman itu boleh dimeteraikan dalam hati kami, bahkan dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti dan melakukan firman itu sehari-hari. Tuhan berkati urapi setiap daripada kami Roh Kudus, jamah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan mengingatkan kita semua untuk satu hal yang akan menjadi topik pada hari ini, yaitu kita harus melatih ibadah kita. Nah, kenapa? Satu, kenapa? Kedua, yang dimaksud ibadah itu apa? Nah, pertama, kenapa kita harus melatih? Karena ibadah ini bukan sesuatu yang datangnya serta-merta ya. Karena seperti semua kita tahu bahwa secara fisik pun kalau kita melatih dan kita melatihnya tidak konsisten, tidak persisten, tidak tekun ya, itu biasanya kurang membuahkan hasil. Memang tetap ada hasilnya, cuman hasilnya tidak bisa optimal. Memang akhir-akhir ini sudah hampir setahun ya, 10 bulan lebih, 11 bulan ini saya sedang dalam satu proses untuk membuat otot tubuh saya ini berkembang. Dalam arti bukan untuk sekedar kebaikan dilihat, enggak, tapi memang betul untuk menambah massa otot, sehingga mungkin untuk usia yang 60 ke atas itu akan lebih baik dalam menjaga gula darah dan lain sebagainya. Dan itu ketika kami membaca dan saya belajar dari artikel-artikel mengenai angkat beban ya, mengenai olahraga fitness, itu ternyata nomor satu adalah kita harus konsisten dan persisten ya, untuk melatih. Jadi bukan on off, maksudnya begini, bukan hari ini seminggu kan tidak boleh tiap hari, seminggu mungkin 3-4 kali maksimal ya. Tapi tidak boleh minggu ini 3 kali, minggu depan sekali, 2 minggu lagi 5 kali, bukan seperti itu. Tapi persisten, konsisten, terus menerus kita harus melatih secara set ya, misalnya otot bagian tengah, core ya, atau bagian atas, atau bagian kaki, itu tetap harus, setiap bagian harus kita latih. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya menjadi optimal. Dan memang secara fisik mungkin saya tidak berubah banyak dari setahun lalu. Kan dulunya belum latihan angkat beban, saya latihan kardio ya. Kardio itu lari, jalan. Itu badan sudah kurus, tapi mungkin fat body content-nya masih tinggi. Jadi BMI-nya tuh fatnya masih tinggi. Tapi sekarang bobotnya tidak beda banyak, tapi mungkin fatnya lebih sedikit ya. Nah, itu karena kita persisten, konsisten seminggu 3 kali minimal latihan beban. Dan di situ kelihatan sekali hasilnya. Sangat terlihat sekali hasilnya. Dan itulah sebabnya Tuhan tuh mengingatkan saya, kalau ibadah kita juga buat konsisten seperti kita melatih fisik kita, tentunya hasilnya akan menjadi lebih optimal lagi. Karena itu tidak serta-merta. Ya gambarnya seperti ini saudara, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia ini kan diciptakan Adam pertama, diciptakan segambar dan serupa. Ada 2 poin, segambar itu gambarnya sama, serupa itu mempunyai keserupaan. Nah, ketika manusia pertama Adam itu jatuh ke dalam dosa dan Hawa, mereka itu kehilangan gambarnya Tuhan, kehilangan keserupaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahkan mereka diusir dari Taman Eden. Diusir saudara. Dan dari saat itu mereka tuh kayaknya enggak punya satu komunikasi hubungan yang konsisten dan persisten. Karena apa? Gambar dan rupanya sudah hilang. Tapi puji Tuhan, ketika Yesus Kristus mau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya yang beriman, itu kita itu diberi kesempatan baru. Supaya apa? Supaya barang siapa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh serta-merta iman kita membuat kita ini dipindahkan Tuhan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan anaknya yang terang ya. Kita akhirnya
dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan oleh Roh itu, saudara dan saya, dengan penuh keberanian kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sangat penting, saudara. Karena apa? Tanpa itu kita tidak bisa menghampiri Tuhan, kita tidak bisa bertemu tatap muka, kita tidak bisa punya meterai Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita beriman, Roh itu dimeteraikan dalam hidup kita. Ya, semua orang beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempunyai Roh Kudus yang dimeteraikan untuk menyertai selama-lamanya. Dan itu membuat gambar kita menjadi kembali seperti gambarnya Tuhan. Kita menjadi manusia ilahi. Tetapi keserupaan kita, karena apa? Kita dulunya kan manusia daging. Manusia daging ini ya penuh kedagingan, penuh hawa nafsu, emosi, kejahatan, dan segala macam hal-hal dunia yang melekat pada daging. Nah, itu tidak serta-merta hilang. Tetapi ketika kita melatih ibadah kita, maka yang namanya keserupaan kita dengan Tuhan itu akan dipulihkan hari demi hari. Jadi bukan hari ini tobat langsung jadi pendeta, enggak. Hari ini tobat, karakter kita pelan-pelan diubah. Ketika kita melatih sama badan kita, dilatih. Ketika kita melatih badan kita diubah. Dulu saya pakai celana 34, itu sudah sesek. Hari ini saya pakai 29-30. Ya kurang lebih masih sedikit longgar, tetapi saya nggak mau ngambil 28 karena terlalu ketat, jadi terlalu kayak ya kurang enak lah kalau terlalu ketat. Nah itu nggak serta merta, saudaraku. Nggak, waktu itu saya latihan fitness, latihan beban, sampai 2 jam sekali, tiap kali latihan terus langsung 2 jam itu langsung kurus, langsung terbentuk. Enggak, tapi itu memakan waktu sampai hampir 11 bulan ini baru terjadi. Sama ibadah kita itu akan membuat kita itu makin hari makin menyerupai Kristus ketika kita melatih, ya. Di 1 Timotius 4 ayat 7-8 yang dikatakan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nanti kita akan melihat yang dimaksud ibadah itu apa. Latihan ibadah ini terbatas gunanya ayat 8, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau saya latihan badan, fitness, angkat beban, ya mungkin kadang-kadang sedikit kardio, itu membuat badan saya sehat. Berguna ketika saya hidup di bumi yang umur manusia diperkirakan 70-80 tahun, ya. Mungkin bonus-bonus bisalah hampir-hampir 100 tahun. Berguna. Tetapi kalau kita melatih ibadah kita, itu gunanya itu bukan sampai di kehidupan sekarang, bahkan sampai pada kekekalan, saudara. Jadi bukan hanya kekekalan saja, bukan hanya orang yang beribadah nanti kalau mati masuk surga di bumi hidupnya menderita, enggak, saudaraku. Tetapi mulai dari sekarang, ketika kita melatih, kita akan diubah oleh Tuhan menjadi makin serupa seperti gambaran Kristus, dan itu nanti gunanya bahkan sampai pada kekekalan. Ini sangat penting, saudaraku. Nah, sekarang kuncinya yang dimaksud ibadah itu apa? Nah, kalau dilihat artinya itu kesalehan kita. Ibadah itu kesalahan kita. Orang yang beribadah, melatih kesalahan kita, kesalahan yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi Tuhan tuh punya hukum Taurat. Hukum Taurat itu 2 poinnya. Poin pertama adalah hubungan dengan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Poin kedua, tak boleh yang lainnya. Poin kedua adalah mengasihi sesama. Nah, kita melatih kesalahan kita. Jadi yang kita latih 2 poin. 1, hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, hubungan kita dengan sesama. Nah, banyak dari kita mungkin menganggap bahwa kalau kita melatih ibadah, yang namanya ibadah itu ya kalau kita ke gereja supaya nyanyinya bisa merasakan hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau doa supaya bisa luar biasa. Terus kalau firman Tuhan dibagikan bisa. Itu satu sisi, saudara. Jadi hukum utama ada 2, 1 hubungan dengan Allah, kedua hubungan dengan sesama. Itu hubungan dengan Allah saja, tetapi juga penting hubungan dengan sesama. Karena apa? Ibadah itu bukan serta-merta hanya melulu mengenai bagaimana kita berdoa di gereja, bagaimana kita mendengar firman Tuhan di gereja, bagaimana kita menyanyi di gereja atau melayani di gereja, enggak. Tapi bagaimana kita bisa melatih kesalehan kita, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Kalau di Rasul Paulus mengatakan di Roma ayat 12, ya, Roma 12. Kita kalau lihat di Roma 12 ayat
1 dikatakan seperti ini, saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan kita, ya kehidupan kita otomatis bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sama dan termasuk dengan diri sendiri. Kenapa saya katakan diri sendiri? Karena hukum pertama juga menyebut mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Loh, masa orang enggak mengasihi diri sendiri? Loh ya, mengasihi diri sendiri itu banyak cara, dan banyak cara orang lupa mengasihi diri dengan apa? Makan sembarangan, ya. Semua masuk ke dalam mulut tanpa dilihat resiko penyakit, ya. Mungkin merokok, mungkin melakukan banyak perbuatan yang bisa menyakiti diri sendiri. Itu namanya enggak mengasihi. Mungkin enggak ngerti. Oke, sekarang mengerti. Firman Tuhan berbicara. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan mengerti dan melakukan dalam kehidupannya. Poinnya di situ. Jadi ibadah itu bicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama, termasuk dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita kalau melatih itu, maka Tuhan akan membuat kita makin hari makin serupa seperti Tuhan. Jadi Tuhan minta kita melatih ibadah, itu berarti apa? Berarti kita melatih kehidupan kita sehari-hari. Lah, ngelatihnya gimana? Kalau fitness gampang, ada petunjuknya, harus begini. Kalau ngelatih otot dada harus begini, sit up, push up, ya, perut sit up. Lalu banyaklah pakai barbel untuk ngelatih bicep, tricep dan lain sebagainya. Itu semua manualnya, caranya ada semua. Trainernya juga ada. Kalau secara rohani gimana, Pak? Oh, banyak. Sebetulnya disiplin rohani itu sesuatu yang kita harus mengerti, ya. Saat teduh, baca firman, berdoa, pujian penyembahan, ya, dan melakukan firman Tuhan, bersaksi, ya. Banyak sudah kita hari-hari ini kita lihat dari sosmed, banyak renungan yang dibagikan, banyak khotbah-khotbah yang dibagikan. Itu semua membuat kita bisa melatih ibadah kita dengan baik. Yang penting adalah kita harus konsisten dan persisten, ya, terus-menerus dan selalu melakukannya dengan baik. Jadi bukan hanya, oh saya hanya suka baca firman, baca firman tok, terus tidak pernah berdoa. Oh saya hanya suka berdoa tok, tidak pernah baca firman. Oh saya tidak suka, saya teduh, saya maunya yang lain nyanyi saja, nyanyi tok. Itu semua harus dilakukan dengan seimbang, karena sama seperti kita melatih badan kita. Wah kalau tangannya kita latih terus, bicepnya sininya merenduk, ya, tapi perut kita buncit. Nah, perutnya, core-nya tidak pernah dilatih. Ya toh, dadanya dilatih tapi tangannya enggak pernah, dadanya besar tangannya kecil, dan enggak imbang. Demikian pula dengan ibadah kita. Nah, gambarnya seperti ini, Saudara. Di 2 Korintus 3 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus itu mentransformasi kita, ya, setiap waktu. Nah, Roh Kudus ini kayak sesuatu yang kekuatan ilahi yang Tuhan taruh, Tuhan meteraikan dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan, supaya kita bisa menerima keilahian Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu tidak serta-merta. Orang yang sering melatih itu akan dengan mudah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika dia kusuk dalam doa, kusuk dalam membaca firman, dan kusuk dalam saat teduh, dia masuk ke dalam hadirat. Karena Tuhan itu ada dalam kita. Hadiratnya ada dalam kita. Ketika kita kusuk masuk, kita nyanyi pujian masuk, itu bukan kita mengundang hadirat Tuhan, enggak, tapi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang ada di dalam tubuh kita. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, ya, Tuhan itu mengubah kita. Sama seperti Musa, ketika Musa dipanggil Tuhan masuk kemah pertemuan, Musa ketemu sama Tuhan, mukanya diubah, bercahaya, ya, kayak ketularan kemuliaan Tuhan. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangan seperti ada cerita seperti ini, ya. Berapa tahun yang lalu, 7 tahun lalu saya dapat kesaksian dari seorang bersaksi begini. Dia tuh punya pembantu rumah tangga. Si sang suami ini cerita, pembantu rumah tangga saya itu
Ini dari pengkhotbah ya. Sang suami pembantu rumah tangga itu tanya sama saya, Tuan, itu nyonya itu kenapa ya kok habis masuk ke ruangan ya, satu ruangan di rumahnya, itu ruangan doa. Jadi dia tuh sering sekali berdoa. Terus keluar tuh marah-marah terus, saya dimarah-marahin terus. Saya kayak orang gimana. Nyonya tuh ketemu sama siapa Tuan, dia pembantunya ngomong gitu. Jadi kenapa diceritakan? Karena sering kali ketika kita nih berdoa, kita melakukan saat teduh, kita membaca firman Tuhan, kita tuh nggak ketemu sama Tuhan. Itu bukan berarti kita bisa melatih, enggak, malah kita enggak melatih. Malah kita ini seakan-akan kita melatih, tapi kita sebenarnya enggak melatih. Dan itu enggak boleh, saudara. Karena ketika kita meluangkan waktu kita untuk saat teduh, waktu teduh, ya, dengan membaca firman, dengan menyanyi, dengan berdoa, ya, dengan merenungkan firman Tuhan, itu saat kita ini betul-betul menyediakan kehidupan kita untuk supaya kita ini bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu namanya melatih ibadah, ya. Saudara kalau tahu bait Allah itu kan ada ruang kudus, terus ruang maha kudus. Pertama pelataran, orang masuk membuka pintu gerbangnya dengan nyanyian dan pujian dan mengucap syukur. Setelah mengucap syukur kita masuk dalam pelataran bait Allah, dan di pelataran bait Allah orang memuji-muji Tuhan, menyanyi sampai dia bisa masuk ke ruang kudus. Nah, di ruang kudus itu dia masuk, kalau di zaman perjanjian baru tirainya kan sudah tidak ada antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dia langsung masuk, langsung ketemu sama Tuhan. Dan setelah ketemu sama Tuhan, dia tidak berhenti sampai di situ. Jadi ibadahnya apa? Setelah ketemu sama Tuhan, dia harus keluar lagi dari ruang kudus, dari ruang maha kudus, dari ruang kudus keluar sampai di pelataran. Karena di pelataran itu dia ketemu dengan orang-orang dunia. Pelataran itu diperuntukkan untuk suku-suku bangsa. Semua suku bangsa yang mau datang kepada Tuhan itu di pelataran. Bukan sampai di pelataran, bahkan mungkin keluar dari pelataran bait Allah untuk di dunia, karena kita harus menjadi garam dan terang dunia. Jadi ibadah yang lengkap itu adalah kita berusaha supaya menjalani prosesnya seperti perjanjian lama, buka pelataran bait Allah, di pelataran dibasuh oleh air pembasuhan yaitu firman Tuhan, kita masuk ke ruang kudus, kita berdoa di dalam roh, kita berdoa kepada Tuhan, kita menuruti kehendak Roh Kudus, kita membaca firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu kita makan. Ya, roti yang tak beragi itu 6 tumpuk 66 kitab itu kita makan. Dan setelah itu apa? Kita ketemu sama Tuhan. Dan setelah kita ketemu Tuhan, kita mendapatkan impartasi dari Tuhan. Impartasi seperti Musa, cahaya kemuliaan. Impartasi itu kita bawa keluar. Dan di luar kita melayani. Kalau di pelataran kita melayani umat Tuhan, kalau di luar pelataran kita melayani dunia. Jadi ibadah itu penting untuk kita latih supaya apa? Ibadah yang dimaksud adalah ketemu Tuhan, mengasihi Tuhan, keluar, dan mengasihi sesama. Kita praktekkan di luaran. Supaya apa? Supaya kita bukan hanya cuman rohani di gereja, rohani di kalangan orang-orang umat Tuhan, tetapi kita keluar dari situ, kita tidak jadi berkat. Tapi Tuhan minta kita betul-betul jadi berkat seperti di Kejadian 3, Kejadian 12 ayat 3. Tuhan mengatakan, aku kepada Abraham waktu itu namanya masih, aku akan memberkati engkau. Dan orang yang memberkati dan keturunanmu, dan orang yang memberkati engkau akan aku berkati, dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, ya, seluruh dunia. Bangsa-bangsa itu bicara apa? Hanya umat Tuhan? Enggak, bagi semua orang. Ya, sebentar lagi Natal, saudaraku, dan kita tahu di luaran banyak bencana yang sedang terjadi, banyak hal yang mungkin kurang enak ya. Mungkin juga perekonomian tidak terlalu enak. Nah, mungkin kesempatan untuk saudara dan saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kelahiran Kristus Yesus yang telah memperdamaikan kita, mengampuni dosa kita, membuat kita semua layak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita rayakan bersama dan kita latih ibadah kita. Ya, setelah kita ketemu Tuhan, kita juga harus keluar ke dunia. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita betul-betul camkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya kehidupan rohani, kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Terkadang kita melakukan hal-hal yang kelihatannya sekuler, tapi ketika kita melakukan untuk Tuhan, itu menjadi ibadah kita. Itu menjadi hal yang rohani. Bukan hanya, kalau dikatakan rohani, bukan hanya pelayan di gereja, enggak. Bekerja di perusahaanmu pun yang sekuler.
ketika engkau menerapkan nilai-nilai kerajaan sorga dan engkau hidup menjadi berkat, menjadi garam dunia dan terang dunia, itu adalah ibadahmu. Dan itu harus kita latih, saudaraku. Setiap hari, sehari-hari, sampai apa? Sampai Yesus Kristus menjemput saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap kepada kami pada hari-hari menjelang Natal, di mana Engkau mengingatkan kami untuk melatih ibadah kami, di mana ibadah itu bukan hanya mengenai kerohanian di gereja, tetapi ibadah itu mengenai kehidupan kita sehari-hari untuk membuat hubungan kita dengan Allah menjadi baik dan hubungan kita dengan sama juga menjadi baik, yaitu diberkati untuk menjadi berkat, bahkan untuk diri kita semua sendiri. Tuhan berkati setiap daripada kita dengan firman-Mu. Biarlah kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus, yang telah memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya, yang selalu menyertai Roh Kudus, memberkati, melindungi, menolong setiap daripada kita, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama mengatakan, Haleluya, Amin. Tuhan Yesus memberkati.